namanya saudara-saudara? Dahsyat luar biasa. Saya percaya kalau saudara mengatakan dahsyat luar biasa, berarti dari minggu kemarin sampai minggu ini saudara merasakan dahsyat dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Merasakan dahsyat dan luar biasanya kasih Tuhan melawat kehidupan saudara. Dahsyat dan luar biasanya kasih Tuhan mengubahkan kehidupan saudara-saudara semua. Baik saudara-saudara, mari pada pagi hari ini kita buka saja firman Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Silakan duduk saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi ayat 7 bagian B. Latihlah dirimu beribadah. Dan ayat ke-8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bawakan tentang latihan rohani. Sebelum kita masuk kepada latihan rohani, pasti kita sampai saat ini kita sudah melatih tubuh jasmani kita. Entah kita dalam hal kita berdagang, kita bekerja, kita perlu melatih kebiasaan itu, melatih supaya kita bisa berdagang dengan baik, kita bisa bekerja dengan baik, membentuk kehidupan kita supaya kita benar-benar bisa menjadi orang yang sukses dalam pekerjaan. Mungkin kita juga sedang latihan mungkin latihan untuk diet, saudara-saudara. Jadi kita membiasakan diri kita untuk makan makanan sehat, untuk olahraga, untuk tidur yang cukup, sehingga tercipta tubuh yang ideal, tubuh yang sehat. Begitu juga dengan tubuh rohani saudara, perlu dilatih saudara-saudara. Karena tubuh rohani tanpa sebuah latihan, tanpa dilatih kerohanian kita tidak akan pernah mengenal kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata latihan badani terbatas gunanya. Latihan tubuh jasmani kita aja kita perlu lakukan, tapi firman Tuhan bilang terbatas gunanya. Tapi di kalimat selanjutnya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ada hal yang lebih penting lagi saudara-saudara, yaitu kita harus melatih kerohanian kita, melatih iman kita, melatih kasih kita, melatih kita berpengharapan, supaya kita benar-benar sesuai sama standarnya Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Contohnya, saya kan, jangan saya deh, Ius, dia lahir tidak langsung bisa main keyboard. Kan orang nggak langsung ambil keyboard terus langsung main musik, nggak bisa. Jadi Ius itu pasti dia melatih dirinya supaya bisa main keyboard, supaya akhirnya bisa pelayanan lewat permainan dia main keyboard. Dia melatih dirinya supaya setiap lagu yang dibawakan itu dia bisa kuasai. Mungkin dia belajar kunci C, kunci-kunci dasar dulu. Nanti akhirnya ada kunci-kunci yang lebih rumit dia pelajari. Akhirnya sampai saat ini ya semua lagu cukup bisa dikuasai oleh Ius. Kalau saya sendiri, saya main drum, saya latihan. Kalau dulu saya latihan itu seminggu
5 hari setiap harinya paling tidak 1 jam saya harus latihan, 1 jam sampai 2 jam, dan itu yang menghasilkan lagu apa aja saya bisa mainin, saudara-saudara. Begitu juga dengan kerohanian saudara dan saya. Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi sebuah konflik, ketika saudara mungkin usaha sedang turun, mungkin dampak COVID ini, mungkin juga ada berita lagi yang membawa ketakutan COVID varian baru. Tapi ketika masalah itu datang, tantangan itu datang ke dalam kehidupan saudara, dan saudara sudah melatih keimanan saudara, melatih rohani saudara, melatih diri saudara untuk beribadah, itu nggak akan berdampak buat kehidupan saudara. Malahan saudara akan semakin percaya Tuhan itu baik, malahan saudara akan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Malahan dengan tekanan yang saudara alami, saudara juga bisa melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara semua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu ternyata butuh latihan, saudara-saudara. Jadi nggak cuma ibadah hari Minggu, ibadah Jumat, dan kalau di pastor itu setiap pagi ada doa jam 6, jam 7 pagi. Nggak cuma itu, tapi ibadah yang dimaksud adalah di dalam Roma 12 ayat 1, saudara-saudara. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati itu kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan kedagingan kita, membakar. Kalau dipersembahkan kan kalau zaman dulu itu dibakar. Jadi kita harus mematikan kedagingan kita supaya kerohanian kita semakin naik, semakin diarahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan dan Roh Kuduslah yang menjadi mentor kehidupan saudara, sebagai pelatih kerohanian saudara, supaya semakin hari semakin saudara bertumbuh, semakin hari saudara semakin merasakan Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara, dan semakin hari saudara mengenal benar-benar pribadi Tuhan itu. Kita dilatih kerohanian supaya apa sih, saudara-saudara? Kita mensengajakan diri kita untuk dilatih oleh Tuhan beribadah, supaya kita gaya hidup kehidupan kita itu sesuai dengan gaya hidup kerajaan sorga. Karena kita sedang dipersiapkan saat ini untuk kehidupan sorga nanti, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kita melatih kehidupan kerohanian kita bukan untuk kehidupan kita saat ini saja, saudara-saudara. Ya, kita melatih kehidupan rohani kita sangat berguna untuk kehidupan saat ini, yaitu supaya kita bisa mengendalikan diri, supaya kita bisa benar-benar mengasihi orang yang menyakiti kita, benar-benar bisa mengasihi orang-orang yang mengecewakan kita. Tapi bukan cuma sampai itu aja, saudara-saudara. Kita melatih kerohanian kita juga supaya kita menjadi bagian dari kerajaan sorga, supaya kita benar-benar mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Natal yang Tuhan nyatakan, Yesus Kristus yang hadir di dunia ini, supaya kita dapat menjadi bagian dalam keselamatan itu, saudara-saudara. Kalau kita, Tuhan ini udah kasih keselamatan. Tuhan Yesus udah kasih keselamatan buat Om Edi, buat Tante Edi, buat Om Budi, buat Om Stefan, dan buat
jemaat GSP di Philadelphia semua. Tapi kalau saudara tidak mempersiapkan diri saudara dengan melatih kerohanian saudara, ya jangan-jangan kita nggak masuk dalam keselamatan itu. Karya Natal, karya keselamatan yang Tuhan berikan akan menjadi sia-sia. Jadi Tuhan sudah melakukan bagiannya. Tergantung kita mau melatih diri kita tidak, kita mau membentuk diri kita atau tidak supaya bisa masuk dalam kerajaan surga, bisa masuk dalam kehidupan kekal, saudara-saudara. Kalau kita bisa lihat contoh dalam Alkitab, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus itu kan murid Yesus, saudara-saudara. Termasuk dalam 12 murid Yesus yang pertama. Dia latar belakangnya seorang nelayan, terus dia dipanggil Tuhan, ikut masuk dalam perjalanan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Dia melihat sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melatih Simon Petrus supaya kerohaniannya bertumbuh. Yesus melatih Simon Petrus supaya benar-benar dia menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Simon Petrus itu termasuk murid-murid yang menonjol, termasuk murid yang dominan, saudara-saudara, dengan segala pernyataan-pernyataannya. Terus sampai pada akhirnya, saudara tahu ceritanya kan, pada akhirnya Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih peringatan kepada Simon Petrus, tapi tetap dia menyangkal 3 kali, menyangkal Tuhannya. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara, tidak berhenti melatih Simon Petrus. Jadi ketika Simon Petrus menyangkal dan akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan dan Tuhan Yesus bangkit, Simon Petrus tetap berada dalam perkumpulan murid-murid Yesus. Dan pada akhirnya sempat ninggalan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Simon Petrus itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan bahwa lewat Simon Petrus jemaat mula-mula itu akan dibangun. Di Matius 16 ayat 18 firman Tuhan, Matius 16 ayat 18, ini kata Tuhan Yesus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Simon Petrus yang menyangkal Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap melatih dirinya menjadi murid-murid yang militan kepada Tuhan, murid-murid yang radikal membela kebenaran firman Tuhan, membawa kabar baik ke seluruh dunia, termasuk Petrus. Dari Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai Petrus yang menghasilkan jemaat mula-mula, bahkan Petrus juga yang melakukan mujizat yang luar biasa. Bayangannya aja bisa nyembuhin orang, saudara-saudara. Petrus lewat, orang sembuh. Kalau kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, jadi kalau Rasul Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota itu sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Betapa luar biasanya pelayanan Petrus. Kalau kita lihat masa lalu Petrus, kayaknya jelek banget. Kayaknya gak bisa sampai keadaan Petrus yang seperti itu. Tapi Petrus menyerahkan dirinya untuk dilatih oleh Tuhan Yesus dan dilatih dengan kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Begitu juga dengan saudara dan saya. Mau nggak kita dilatih, diproses oleh Tuhan supaya kita benar-benar
bisa menunjukkan ibadah yang sejati itu dalam diri kita. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan arahkan, untuk Tuhan latih, kehidupan kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ibadah yang sejati itu otomatis kita juga akan merasakan, kita akan melakukan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita juga tidak akan lupa meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ketika kita taat sama Tuhan, mau diarahkan oleh Tuhan, kita juga pasti dengan mudahnya akan mengampuni, dengan mudahnya akan mengendalikan diri dalam setiap tantangan, dalam setiap pencobaan ujian yang sedang kita hadapi. Tuhan memanggil dan memilih kita bukan karena latar belakang kita, saudara-saudara. Mungkin latar belakang kita udah kacau, kita orang berdosa, mungkin dulu kita nggak kenal Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memilih-milih orang dengan latar belakangnya, Tuhan Yesus pasti akan pilih orang-orang yang berdampak, sangat-sangat berdampak, langsung jadi gitu. Tapi tidak, Tuhan Yesus memanggil dan memilih kita, itu Dia melihat kita mau tidak untuk dilatih, kita mau tidak untuk dibentuk. Gak ada urusannya sama latar belakang saudara-saudara semua. Saudara-saudara mungkin pernah mengecewakan Tuhan, mungkin saudara-saudara pernah mundur dari Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan memanggil kembali saudara supaya masuk dalam program pelatihan kerohanian itu. Kita bertobat terlebih dahulu akan dosa kita di masa-masa lalu, dan kita memulai kehidupan kita yang baru bersama Tuhan. Tuhan latih, Tuhan bentuk, Tuhan asah supaya kehidupan kita penuh dengan kasih, penuh dengan pengendalian diri, penuh dengan pengharapan, sehingga kehidupan kita jadi gampang, saudara-saudara. Kita dilatih bukan cuma untuk kepentingan pribadi kita, tapi kita dilatih untuk memenuhi amanat agung yang Tuhan Yesus katakan, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika saudara sudah dilatih oleh Tuhan, ada tanggung jawab saudara-saudara semua juga untuk melatih orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk melatih. Mungkin ada keluarga yang belum mengenal Tuhan, mungkin ada keluarga yang mundur daripada Tuhan. Tunjukkanlah Kristus itu lewat kehidupan saudara, buat memberkati orang-orang sekitar saudara-saudara semua. Dan juga berbicara mengenai dipanggil dan dipilih, ya memang banyak yang menjadi Kristen, banyak orang KTP-nya Kristen, tetapi mereka yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka yang mau benar-benar menyerahkan dirinya dilatih, mereka yang mau melatih hidupnya untuk beribadah, jumlahnya tidak sebanyak yang orang-orang Kristen, KTP Kristen. Jadi saudara-saudara, kita harus bukan sekedar Kristen-Kristenan saja, saudara, tapi harus menyatakan kehidupan Kristus itu lewat kita melatih diri kita, membentuk diri kita, saudara-saudara, supaya Yesus itu nyata dalam kehidupan saudara, supaya kasih itu nyata dalam kehidupan saudara-saudara semua. Jadi kalau misalnya orang luar melihat jemaat di Philadelphia Jamblang memberkati, mengasihi, dan menjadi pembawa damai di tengah konflik, kan nama Tuhan yang dipermuliakan. Banyak jiwa yang akan terheran-heran, dan juga banyak jiwa yang akan mungkin penasaran, kenapa kamu kok bisa berubah sebaik ini? Kenapa kamu kok bisa memaafkan saya? Kenapa kamu kok bisa memperhatikan saya sebegitunya? Karena ada Kristus, karena saudara sudah dibentuk, saudara, kerohanian saudara itu sudah dilatih. Dan mengenai latihan kerohanian ini, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita mungkin perlu perhatikan supaya latihan kerohanian kita itu berbuah manis, latihan kerohanian itu lebih lancar. Yaitu yang saya dapatkan, yang pertama,
latihan rohani itu harus mulai dari diri Anda sendiri. Sebelum masuk latihan rohani, kalau misalnya ada seorang anak dikasih les sama papa mamanya, papa mamanya lihat, wah bagus juga nih anak ini kalau misalnya dikasih les keyboard atau dikasih les bass, ya udah anaknya dikasih les bass, tapi anaknya nggak ada niatan ke situ. Mungkin anaknya maunya main biola gitu. Jadi ketika anak itu menjalani proses les bass itu atau les keyboard itu, ya nggak ada pertumbuhan yang signifikan, nggak ada proses yang terlihat sama sekali. Mungkin juga ya ketika dia les, ya yang penting cuma untuk nyenengin orang tuanya, ya les aja lah, les aja. Nanti kalau misalnya ada ujian, ya udahlah. Ini kan juga bukan maunya saya sebenarnya. Dan nah begitu juga dengan kerohanian kita. Kerohanian kita itu harus dimulai dari diri saudara sendiri, saudara-saudara. Untuk mengalami pertumbuhan rohani, saudara yang harus memulai terlebih dahulu. Harus saudara. Kalau papa sering khotbah, meskipun 1000 pendeta terkenal doain saudara, tapi kalau saudara tidak bertobat, sama aja. Jadi untuk bertobat aja, itu harus ada niatan dari saudara untuk bertobat. Ada niatan putar balik. Kalau misalnya saudara lagi dalam perjalanan mau ke Jakarta tapi salah arah, saudara arahnya ke Semarang, tapi nggak ada niatan saudara untuk pulang putar balik ke Jakarta, ya nyampainya Semarang juga, saudara-saudara. Padahal dalam perjalanan udah ngeliat tuh lambang putar balik tuh beberapa kali, udah tahu salah, tapi nggak ada niatan putar balik, ya sampainya ke Semarang bukan ke Jakarta. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita semua, saudara-saudara. Kita harus ada niatan, kita harus ada inisiatif untuk dilatih oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya kita udah ada niatan dan kalau kita ada semangat dalam ikut terjun dalam Tuhan melatih diri kita, itu segala prosesnya akan lancar, saudara-saudara. Jadi kita nggak akan mikir halangannya seperti apa, tantangannya seperti apa, bebannya seperti apa, tapi udah semangat terlebih dahulu di awal, jadi segala sesuatunya itu akan lancar. Jadi kalau orang-orang sudah excited terhadap sesuatu, nggak akan memikirkan hal-hal yang memberatkannya, saudara-saudara. Begitu juga dengan kita ikut Tuhan, begitu juga ketika kita mau dilatih kerohanian kita, ketika kita di awal emang sudah semangat, Tuhan akan proses kita lebih cepat, saudara-saudara. Tuhan perintahkan untuk mengampuni, kita mengampuni. Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi, kita mengasihi. Tuhan memerintahkan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa, tidak ada beban dalam kehidupan kita, asalkan mulai dari pribadi saudara. Dan yang kedua, supaya proses pelatihan rohani yang daripada Tuhan itu menjadi lancar, yaitu disiplin, saudara-saudara. Seperti contohnya saya cerita tadi bahwa latihan main musik, latihan drum itu ya harus disiplin, saudara-saudara. Setiap hari 1 jam, 2 jam itu harus disiplin latihan. Kalau ada kalau ada enggak latihan seminggu atau beberapa hari, itu rasanya berbeda. Ketika saya masuk pelayanan, udah berbeda rasanya, berbeda, istilahnya udah tidak lancar lagi, udah tidak cepat nyambung dengan lagunya. Nah begitu juga dengan saudara dan saya, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk Tuhan proses, untuk menyerahkan diri kita sebagai ibadah yang sejati, saudara-saudara. Kalau kita pada hari ini, ya Tuhan, saya serahkan hidup saya, Tuhan ambil alih, tapi besoknya kita kompromi dengan dosa, kita
wah capek juga ya itu Tuhan, udah nanti dulu deh. Nanti besoknya atau lusa, ya rajin lagi. Besoknya lagi kayak naik turun. Tuhan maunya kehidupan kita, kerohanian kita itu terus naik, terus sampai pada titik yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu kesempurnaan daripada Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita mandek-mandekkan, saudara-saudara, untuk bertumbuh kerohanian kita, sepertinya nggak akan sampai, karena akan mengulangi lagi, karena kita harus minta ampun lagi. Kalau proses kita taat dan disiplin sama proses, saudara-saudara, kita melatih tubuh kita, saya percaya, saudara-saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus akan memakai saudara-saudara menjadi alatnya yang luar biasa untuk memberkati banyak orang. Orang yang disiplin melatih kerohaniannya, disiplin merenungkan firman, berdoa dan melakukan firman, akan terlihat jelas dalam menyelesaikan setiap masalahnya, akan terlihat jelas dalam menyelesaikan tantangannya. Karena ujian daripada Tuhan, tantangan daripada Tuhan itu datangnya kita nggak tahu kapan Tuhan akan meluaskan masalah itu datang. Apakah Ayub tahu Tuhan akan meluaskan masalah, Tuhan akan membiarkan meluaskan iblis menghancurkan kehidupannya? Ayub nggak tahu, saudara-saudara. Tapi dia dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang taat di hadapan Tuhan, orang yang sudah melatih dirinya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Kita nggak tahu tantangan apa yang akan terjadi. Mungkin ketika kita pulang gereja ada masalah. Mungkin ketika pulang gereja Tuhan luaskan. Mungkin suaminya ngomel atau istrinya ngomel, mungkin anak-anaknya cerewet, minta ini, minta itu, mungkin ada masalah dengan tetangga. Kita nggak tahu, saudara-saudara, tantangan itu datang kapan. Tapi ketika kita mendisiplinkan diri untuk terus dilatih, kita setiap hari merenungkan firman, setiap hari kita melakukan firman, setiap harinya kita selalu bergumul bersama-sama dengan Tuhan, setiap harinya kita berdoa, akan lebih mudah, saudara-saudara, untuk meraih kemenangan. Seperti ini, anak sekolah, kalau misalnya gurunya, ya kita ada ulangan dadakan, nah loh, kalau ada ulangan dadakan kelihatan, saudara-saudara, mereka yang belajar setiap hari sama mereka ya suka mainan setiap hari, yang belajarnya seadanya, akan terlihat, teruji hasil ulangannya seperti apa, ulangan dadakannya seperti apa. Nah, kita juga kerohanian kita dalam menjalani keseharian kita itu, Tuhan akan sering kasih ulangan dadakan kepada saudara-saudara semua, kepada saya juga, saudara-saudara. Jadi disiplinkan kerohanian Anda untuk dilatih. Setiap hari bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari praktekkan kasih Tuhan itu buat kehidupan saudara-saudara semua. Praktekkan kasih itu jadi berkat buat orang lain. Berdoa, disiplinkan diri saudara-saudara semua. Dan yang ketiga yaitu adalah supaya kita bisa lancar dalam melatih kerohanian kita harus tahu bahwa ya tadi ada ujian. Kalau di sekolah ada namanya ulangan dadakan. Kalau ujian itu akan melihat, kalau di sekolah akan melihat anak-anak mana, murid-murid mana yang pantas untuk naik kelas, dan murid-murid mana yang ya udah tinggal kelas. Dan begitu juga dengan ujian yang setiap hari kita hadapi, saudara-saudara. Apakah kita benar-benar melatih diri kita, melatih kerohanian kita, membentuk iman kita selaras dengan kehendak Tuhan, atau ya kita
sama sekali tidak bergumul bersama-sama dengan Tuhan, sama sekali tidak membaca merenungkan firman Tuhan, akan teruji saudara lewat pencobaan-pencobaan yang Tuhan luaskan terjadi. Padahal saudara-saudara, Tuhan udah kasih tahu, kayak kisi-kisi gitu, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi dari kekuatan saudara dan saya. Padahal itu udah ada kisi-kisi yang paling mudah daripada Tuhan. Tapi perlu saudara juga belajar, perlu saudara juga latihan, melatih diri saudara, melatih kerohanian saudara, membentuk kerohanian saudara, supaya ketika tantangan datang, masalah datang, lagi jalan, enak-enak, udah berdoa pagi-pagi minta Tuhan kasih damai sejahtera, sukacita, lagi jalan diserempet, baret mobilnya. Apa saudara memilih untuk menyalahkan Tuhan? Loh kok Tuhan, saya kan minta damai sejahtera, tapi kenapa kejadian seperti ini? Atau saudara melihat dari sisi satunya, oh Tuhan sedang melatih saya harus mengambil damai sejahtera, mengambil bagian yang terbaik, bukan marah-marah, bukan ngedumel. Kalau saudara-saudara sudah melatih kehidupan saudara-saudara semua, melatih kerohanian saudara, diserempet kayak, atau dikecewakan orang, habis dimarahin orang mungkin, habis dimaki, yang keluar itu kasih, yang keluar itu kebenaran firman, karena saudara sudah melatih diri saudara-saudara semua di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saya bisa saksikan itu seperti anak saya Benaya, Tuhan meluaskan ujiannya ketika kita ngecek kehamilan Monik bulan 1, bulan 2 sampai bulan 7 semuanya itu aman saudara-saudara. Pertumbuhannya normal, pertumbuhannya baik, bagus, kata dokter bagus. Terus bulan ke-8 hasil USG-nya, padahal bulan ke-8 1 bulan lagi kan lahiran tuh saudara-saudara, bulan ke-8 ada dokternya, di gambarnya ini ada lilitan tali pusar. Terus kondisi kehamilan Monik itu ada pengapuran tuh berarti asupan gizi yang diterima bayi dari ibu itu semakin sedikit saudara-saudara. Di situ Tuhan menguji kita berdua. Padahal kita berdua setiap harinya berdoa memberkati kehamilan Monik, memberkati bayi yang dalam janin supaya sehat, bertumbuh, tidak ada masalah apapun. Tapi Tuhan luaskan terjadi ada masalah. Tapi apakah membuat kita menjadi kecewa? Apakah membuat saya dan Monik menjadi mundur daripada Tuhan? Tidak saudara-saudara. Kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Ya awalnya takut saudara-saudara. Ini kita mungkin mulai cari, ini pengapuran tuh gimana sih? Ini kelilit masih aman gak sih, lahiran normal? Tapi segala sesuatunya Tuhan lancarkan saudara-saudara. Ketika kami berdua tetap berpengharapan sama Tuhan, tetap mendisiplinkan diri untuk dilatih kerohanian kita sama Tuhan, akhirnya tetap lahir juga Benaya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan saudara-saudara. Dalam Mazmur 25 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, ayat 14, Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi kalau ketika kita rajin, nih saudara-saudara, rajin melatih kehidupan kita, kerohanian kita bergaul karib bersama-sama dengan Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin mengundang Yesus hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, maka perjanjiannya akan diberitahukan kepada saudara dan saya. Kalau kita nggak pernah dekat sama Tuhan, kita nggak pernah melatih kehidupan kita, melatih kerohanian kita, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada saudara dan saya? Bagaimana kita bisa beroleh hikmat di tengah permasalahan, di tengah ujian? Jadi saudara-saudara, seharusnya pertumbuhan rohani itu
ada di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya nyata hasil latihan kita bersama Tuhan, latihan kerohanian kita bersama Tuhan itu benar-benar nyata, menjadi buah yang manis bagi banyak orang, saudara-saudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang akan melihat Yesus itu nyata dalam kehidupan kita, dan banyak jiwa yang dimenangkan, saudara-saudara. Dan yang terakhir yaitu yang perlu kita perhatikan dalam latihan rohani itu, yang terakhir, tidak membanding-bandingkan. Kita sebagai orang percaya, orang yang ikut Tuhan, perlu latihan rohani, saudara-saudara. Tetapi proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara itu berbeda. Kita berangkat dari keluarga yang berbeda, kita dididik dengan orang tua dengan cara yang berbeda, kita melalui permasalahan yang berbeda, saudara-saudara, latar belakang yang berbeda, dan juga fungsi yang berbeda dalam tubuh Kristus, panggilan yang berbeda juga, saudara-saudara. Ada Tuhan yang ada saudara-saudara yang dipanggil Tuhan untuk bisnis, untuk menjadi berkat di bisnis saudara-saudara. Ada juga saudara-saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani penuh. Ada juga saudara-saudara dipanggil Tuhan mungkin menjadi bagian dalam pemerintahan, menjadi PNS. Banyak panggilan-panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara, dan itu berbeda-beda. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa membandingkan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dengan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Om Seven, proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Om Edi. Itu nggak bisa. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 30, 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 30, firman Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi ini berbicara tentang tubuh Kristus, saudara-saudara. Proses yang Tuhan luaskan terjadi dalam kehidupan si jantung sama si usus itu beda. Kita tubuh Kristus. Misalnya saya mencontohkan jantung sama usus. Orang yang sakit jantung sama orang yang sakit usus, perawatannya beda. Jadi misalnya ada anggota tubuh Kristus yang sedang mengalami sakit rohani, itu pasti Tuhan akan proses secara pribadi, secara personal. Jadi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa berkata, oh si A kayaknya nggak mengalami masalah yang benar-benar berat kok. Kalau saya kok mengalaminya berat terus sih. Saudara nggak tahu dapur rumah setiap orang, saudara-saudara. Mungkin di balik itu dia sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Mungkin dia sedang mencari Tuhan dengan sungguh. Kita nggak tahu. Saya ketemu sama Om Yangcu, ya cuma ketemunya dalam gereja, mungkin ketemu papasan di jalan. Mungkin Om Yangcu senyum, tapi kita nggak tahu pergumulan apa yang sedang dialami Om Yangcu, pergumulan apa yang sedang dialami Mama Cita. Kita nggak tahu. Tapi untuk menjembatani itu di ayat 25, saudara-saudara, yaitu ayat 25,
1 Korintus 12 ayat 25, firman Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saling memperhatikan dalam artian bukan saling ngegosip ya saudara-saudara, tapi memperhatikan. Kamu mau kita dukung dalam hal apa? Kamu mau kami dukung dalam doa? Apa yang menjadi beban doa kamu? Kita harus dukung setiap anggota jemaat yang ada di sini supaya satu dengan yang lainnya kita dilatih juga. Jadi lewat saudara, Tuhan pakai saudara untuk melatih saya, dan lewat kehidupan saya Tuhan melatih saudara-saudara semua juga. Firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, dan itu harusnya terjadi di dalam jemaat GSPD Philadelphia Jamblang. Sehingga kalau bisa dibayangkan, gereja itu kayak tempat fitness rohani lah. Jadi kita sedang olahraga rohani nih setiap hari. Nah, cara olahraga rohani setiap hari kita dukung. Kita tanya, ada WhatsApp sekarang, ada telepon, kita pakai media yang sudah ada untuk mendukung orang lain. Kita kalau ada yang ulang tahun, kita ucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun, ucapkan berkat. Jadi jangan sampai kasih itu hambar di tengah-tengah jemaat ini. Saya berdoa supaya kita benar-benar bisa menunjukkan bukti kasih Tuhan kepada setiap anggota jemaat Kristus di tengah-tengah GSPD di Philadelphia Jamblang. Mari saudara-saudara, kita melatih diri kita supaya kita benar-benar didapatkan setia tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita harus disiplin, kita harus memulai dari diri kita untuk melatih kerohanian kita. Terus kita harus tetap kuat dan bersemangat ketika menghadapi ujian-ujian, ulangan-ulangan dadakan itu yang Tuhan luaskan terjadi, supaya kita pada akhirnya tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, dan juga kita menjadi pribadi yang memberkati setiap anggota tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GSPD Philadelphia Jamblang. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan, supaya firman Tuhan ini terus bertumbuh, saudara renungkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, berkasih dalam Tuhan, kita sudah dengar firman Allah. Biar firman Allah ini bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi firman Allah ini untuk kita lakukan. Ada yang perlu saya tekankan melalui firman Allah ini, soal beribadah. Kasih Tuhan. Kenapa? Sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam 1 Timotius tadi pasal 4 ayat 8, ibadah itu besar kuasanya, sangat berguna di dalam segala. Apa yang saudara lakukan datang beribadah di gereja, sudah kasih dalam Tuhan, itu berguna di dalam segala. Lalu di ayat itu lanjutkan, sudah kasih dalam Tuhan, berguna untuk hidup saat ini. Kasih Tuhan, sementara kita hidup di muka bumi ini, ibadah yang kita lakukan itu sangat berguna. Karena di dalam ibadah sudah kasih dalam Tuhan, kita dengar firman, kita menyembah Tuhan. Nah, di dalam ibadah ini, kalau kita mendengar firman dan kita lakukan firman, maka janji-janji Allah menjadi bagian kita. Firman Allah katakan. Jadi apapun yang kita butuhkan selama kita hidup di muka bumi ini, melalui ibadah, dan ibadah itu tidak sia-sia kita lakukan, maka sudah kasih dalam Tuhan, apapun yang kita butuhkan kita akan alami di sementara hidup saat ini. Lalu di sana dikatakan tidak berhenti untuk hidup saat ini saja, tapi hidup yang akan datang. Nah, ini yang paling penting. Kalau hidup saat ini cuma paling firman Allah katakan hidup manusia itu 120 tahun saja, sesudah Pak. Ya. Sudah 120 tahun. Saya suka katakan sama saudara, taruh kata selama 120 tahun kita tidak pernah susah, ya. Sudah kasih enak, tapi nggak mungkin namanya hidup di dunia ini jadi orang kaya punya segala-galanya, pasti ada masalah.
Tapi katakanlah hidup enak 120 tahun. Tapi sesuai 120 tahun kita meninggal. Nah, meninggal di sana di balik kekekalan itu bukan cuma 120 tahun, saudara. Bukan cuma 1000 tahun, kekal selama-lamanya, bukan 1 juta tahun. Nah, ini yang menentukan sudah kasih Tuhan. Di mana tempat kita? Nah, itu firman Allah katakan sudah kasih Tuhan. Ya. Kalau dalam 120 tahun ini kita senang-senang sudah, tetapi nanti di dalam kekekalan kita menderita kekal selamanya di neraka, apa gunanya? Itu firman Tuhan kata. Apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia ini, tapi akhirnya jiwamu binasa? Jadi ibadah itu sudah kasih Tuhan. Apa yang saudara lakukan, datang beribadah di gereja itu sudah kasih Tuhan. Itu sangat berguna untuk hidup saat ini, terlebih hidup yang akan datang. Sudah kasih Tuhan, kenapa sangat berguna ibadah itu? Coba saudara nanti di rumah, ayat firman Tuhan yang sering saya suka katakan, Ulangan pasal 10 ayat 12. Di situ firman Allah katakan, apa sih yang Allah minta, yang Tuhan minta dari umatnya? Dari dulu zaman Israel sampai sekarang, apa sih yang Tuhan minta? Sudah bisa lihat sana, saudara. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah melakukan kehendaknya. Ya, taat kepada peraturan itu di dalam ayat 10, ayat 12. Lalu di sana katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya. Saudara, ibadah itu yang Tuhan minta. Cuma itu, tidak ada lain. Saudara, tidak ada lain. Sudah kasih dalam itu yang Tuhan minta. Sekarang banyak, yaitu tadi katakan kita bilang percaya tapi sudah tidak ibadah. Kenapa saya katakan ibadah di gereja? Sudah kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya, kenapa waktu Allah menyuruh Musa dirikan kemah sembahyang, itu tempat pertemuan Allah dengan umatnya, tempat ibadah di mana Allah bersekutu dengan umatnya di kemah sembahyang. Pada zaman Daud, Tuhan katakan dirikan gereja Ka'bah Allah. Untuk apa Tuhan suruh dirikan? Lagi-lagi untuk tempat ibadah, pertemuan Allah. Ibadah itu kudus. Tapi sekarang sudah kasih Tuhan, karena COVID sudah kasih Tuhan, banyak ibadahnya sama aja pakai HP online. Coba sama aja saudara, di gereja saja, di gereja lagi ibadah, HP bunyi, ibadah saja, sering keluar, apalagi di rumah. Coba renungkan saudara. Lagi enak-enak dengan khotbah, ada sudah itu jadi ibadah. Bukan ibadah itu, bukan ibadah. Ibadah yang kudus. Jadi orang yang katakan ibadah di rumah itu kosong, tidak sesuai dengan Allah. Renungkan saja. Oleh sebab itu mari kita kasih. Ya. Kalau kita mau ibadah sudah kasih. Ya. Tuhan suruh berdiri kemah sembahyang, suruh berdiri Ka'bah Allah untuk pertemuan Allah. Jadi tempatnya sudah kasih. Ya. Saya suka ada orang yang ngomongin sama saya, oh bukan hanya ini. Di mana 2-3 orang beribu atas namanya, ya, jadi kalau di rumah, saya bilang jangan samakan. Walaupun itu memang firman Allah yang maksud Tuhan. Kalau kita di rumah, ya, jangan keluar hal-hal yang tidak benar. Janganlah karena pikir di rumah lalu kita mulai ngobrol tentang orang lain, cerita
2, 3 orang hidup, Tuhan ada di sana. Tuhan dengar kamu punya omongan. Nah, itu maksud firman Allah, bukan tempat ibadah. Itu jadi kalau baca firman Allah renungkan, bukan maksudnya firman tetap Tuhan kata. Ibrani 10 ayat 5. Jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Sudah kasih coba. Ini coba Ibrani 10 ayat 5. Kita lihat. Sudah kasih orang. Coba tolong saya bantu. Ayo bisa. Janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang Tuhan yang justru menjelang Tuhan sudah semakin dekat, semakin sungguh-sungguh beribadah. Tadinya sebelum COVID rajin, sungguh-sungguh, tetapi setelah COVID mulai bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan justru semakin menjelang kedatangan Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, ini sudah kasih. Ya. Dari mana kita lakukan? Ya. Sudah kasih. Ibadah itu di mana kita saling kumpul satu sama lain, sesama anggota tubuh Kristus, dan sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Karena disinilah Tuhan menilai kita. Sudah kasih. Tuhan mau mengajarkan kebersamaan dengan cara ini. Sudah kasih Tuhan. Ya, kita saling mengasihi, saling mempedulikan satu sama lain. Dari mana sudah kasih Tuhan? Ya. Ibadah itu penting. Ya. Sudah kasih Tuhan. Ya, firman Allah tadi mengatakan, ya, itu sangat besar kuasanya. Sudah kasih Tuhan berguna untuk saat ini, hidup saat ini, terlebih berguna untuk nanti tatkala kita dipanggil Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Haleluya. Firman Allah sudah disampaikan dan mari sudah kasih kita berdoa.